Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan percobaan tentang yang pertama, yaitu pembakaran memerlukan udara, dan yang kedua yaitu udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Percobaan ini membahas tentang udara dan bantuan, di mana percobaan kali ini yaitu bersifat mandiri. Untuk bahan-bahannya, di sini sudah saya siapkan 2 batang lilin, korek api, 3 gelas yang berukuran berbeda, terus ada piring, dan ada air yang nanti kita isi untuk tekanan. Untuk yang pertama, yaitu lilin di sini dari warnanya sama, diameternya sama, tingginya sama, dan bentuknya juga sama, diameternya juga sama. Jadi lilin ini benar-benar serupa, tidak ada perbedaan sedikit pun. Nah, pertama-tama lilin akan saya nyalakan. Jangan nanti dulu loh deh ibunya ini. Ajis, jangan ditiup Ajis. Udah adiknya sana dulu, nanti main ya. Nah, di sini lilinnya sudah siap. Dua-duanya sudah saya nyalakan. Ajis, Nono. Awas. Jarak dari satu lilin ke lilin yang lain di sekitar 30 cm. Oke, sudah. Nah, setelah itu nanti salah satu lilin akan saya tutup dengan gelas, dan kita akan mulai dengan stopwatch-nya. Kira-kira lilin yang di dalam gelas itu berapa lama bertahan untuk hidup sebelum sampai lilin tersebut mati. Oke, stopwatch-nya saya start. Ini terlalu pendek. Saya ganti gelasnya ke yang lebih tinggi. Kita akan tunggu berapa menit lilin ini akan mati. Stopwatch-nya sudah berjalan. Oke, di menit 37 lilin tersebut sudah mati. Nah, kita tulis di menit detik ke 37. Berarti selama 37 detik lilin tersebut dari hidup menjadi mati setelah kita tutup dengan gelas. Dan yang kedua, kita akan mencoba sekali lagi, apakah nanti di waktu yang sama kita akan melakukan cara yang berulang selama 5 kali pengamatan.
apakah akan di waktu yang sama. Oke, ini saya clear terlebih dahulu. Kita akan memulainya dengan menutup kembali. Oke, mulai. Nah, kita akan melihatnya apakah api ini akan mati di 37 detik atau akan berubah waktunya. Sedangkan api yang tidak ditutup dengan gelas dari tadi masih menyala, meskipun terkadang kecil, terkadang besar, karena memang bisa saat ini di sini sedang angin sepoi-sepoi sehingga apinya tidak konsisten untuk tetap tegak, tapi kesana kemari ditiup angin. Oke, ini udah hampir mati dan di detik ke-40 percobaan kedua di detik 40 kita akan nyalakan lagi. Kita clear stopwatchnya, kita akan mulai lagi. Nah, kita juga akan menunggu lagi di pengamatan ketiga ini apakah akan sama matinya di detik-detik 35 sampai 40 atau akan ada perubahannya. Oke, sudah mati di detik ke-29. Yang ketiga di detik ke-29. Akan nyalakan lagi. Kita akan mulai lagi. Ini tolong adik, di detik ke-29, 28 maksud saya, 28, dan ini percobaan yang kelima atau percobaan terakhir kita. Lihat terlebih dahulu, kita menang. Detik ke-30. Saya matikan dulu. Nah, dapat dilihat bahwa yang tidak saya tutup dengan gelas, dia akan tetap menyala. Ini barusan aja saya tutup. Dan yang ditutup gelas bermacam-macam. Ada yang 37 detik, ada yang 40 detik, 29, 28, dan 30 detik. Jadi kesimpulannya pada percobaan kali ini yaitu pembakaran pada lilin tersebut, lilin ini karena di sini ada oksigen yang mempengaruhi sehingga pembakaran sempurna tidak mati begitu saja kecuali hanya tertiup angin. Dan sedangkan yang ditutup gelas karena oksigennya sangat terbatas sehingga nyala lilin hanya beberapa detik saja karena hanya menghabiskan oksigen yang ada di dalam gelas sebagai penutup tersebut. Saat oksigennya sudah habis maka api pun mati. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembakaran sangat memerlukan udara. Udara sangat berpengaruh terhadap pembakaran. Itu untuk percobaan tentang kegiatan pembakaran memerlukan udara. Nah, yang kedua yaitu
percobaan tentang udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Di sini ada piring yang sudah saya siapkan. Nanti piring ini akan kita isi dengan air dan akan kita isi dengan lilin. Oke. Nah, sebagai pembandingnya, sama piring yang satunya akan kita nyalakan tanpa menutup dengan gelas. Hanya sebagai pembanding saja. Dan yang satunya akan saya isi terlebih dahulu dengan air. Kita akan nyalakan lilinnya. Seperti ini. Nah, setelah sudah, ini airnya sekitaran 1 cm sampai 2 cm. Saat lilinnya sudah nyala, akan kita stop buat pula. Nanti kita tutup dengan gelas. Berapa nyala api di dalam gelas tersebut dan bagaimana airnya nanti, apakah ada perubahan ketinggian atau tidak. Saya clear terlebih dahulu. Kita akan coba dengan gelas yang rendah ini, apakah bisa? Ternyata tidak bisa, terlalu mepet ya. Kita ganti dengan gelas yang oke, kita akan mulai. Oke. Lilin mati di detik 31. Dan di sini dapat dilihat bahwa airnya semakin naik atau terisi ke dalam gelas tersebut, sehingga ada perubahan volume atau ketinggian air. Dari tadi yang sebelum saya masukkan gelas, air ada di sisi kiri. Setelah ditutup dengan gelas dan ada pembakaran di dalamnya, air baru masuk ke dalam gelas tersebut dan mengurangi tinggi air di dalam piring. Sehingga percobaan kali ini kesimpulannya adalah udara menekan dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Api yang dinyalakan di lilin akan mati setelah sekitar 31 detik dan airnya akan mengisi ke dalam gelas ini, menggantikan oksigen atau udara tersebut menekan dari tekanan yang tinggi di dalam gelas ini menjadi tekanan yang rendah karena udaranya berkurang dan airnya naik ke atas. Kemungkinan lagi dapat dipastikan bahwa udara sangat berpengaruh terhadap yang pertama tadi pembakaran dan yang kedua yaitu tentang menekan tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi kesimpulan untuk percobaan kali ini seperti itu, udara sangat dibutuhkan dalam pembakaran dan udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Cukup sekian percobaan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.